Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, sahabat budaya program 4 dan juga pendengar RRI Ampana. Alhamdulillahirabbil alamin di hari ini untuk awal pekan, namun di akhir bulan ya, di akhir bulan Oktober 2022, saya Waudina Mustika dapat kembali menyapa Anda dan juga mengajak Anda untuk kembali mengisi relung hati ya, dan juga menambah lagi pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu keagamaan kita dalam dialog religi pagi kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Alhamdulillah pagi ini pendengar kami sudah bersama dengan narasumber. Langsung saja kami menyapa Al-Ustaz Dr. Nasruddin Elmidu MAG. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita berjumpa di akhir bulan ini ya Pak Dokter. Mudah-mudahan sepekan ke depan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, topik yang kita akan perbincangkan nih Pak Ustadz bersama dengan pendengar sekalian adalah kajian tematik tafsir Al-Quran ya. Bagaimana kita dapat melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti juga pendengar kami bisa berinteraktif ya melalui line telepon yang kami siapkan di 0451 455 442 dan di 455 ya di 0811 456 03 908. Untuk Anda juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu, silahkan nanti tidak sebentar ada sesi kami akan membuka ruang interaktif untuk Anda. Baik, kita akan mendengarkan sedikit untuk pembuka ya terkait dengan topik bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dihantarkan oleh Ustaz kami Dr. Nasruddin Elmidu MAG. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali dihidupkan setelah beberapa saat kita dimatikan oleh Allah. Mati kecil. Kita bersyukur dengan kemudian banyak-banyak beribadah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, insyaallah termasuk kita semua umatnya, pengikutnya yang istiqamah di jalannya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dengan tegas Allah menyatakan bukti-bukti kekuasaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dalam ayat ini Allah mengawali dengan pertanyaan. Namun pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Mengapa kalian harus ingkar kepada Allah? Mengapa kalian kufur kepada Allah? Mengapa kalian tidak mau berbakti kepada Allah? Bukankah awalnya kita manusia tidak ada? Mati. Wa kuntum amwatan. Ketika kita sebelum lahir di dunia ini kita tidak ada. Kita berada di alam arwah. Kita berada di alam arham. Allah katakan wa kuntum amwatan. Kalian tidak ada. Fa ahyaakum. Kemudian Allah adakan. Allah hidupkan. Allah hidupkan itu maksudnya kita berada di alam dunia. Dari tadinya tidak ada. Dalam perjalanan hidup di dunia, manusia mengalami beberapa fase.
fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, fase orang tua. Kehidupan dunia ini menentukan baik tidaknya kita akan menjalani fase kehidupan sesungguhnya. Summa yuhyikum summa yumitukum. Kemudian Allah matikan. Allah matikan, kemudian kita berada di alam barzah. Ketika kita berada di alam barzah, baik tidaknya di dalam alam barzah itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan ketika di dunia. Setelah itu bukan kemudian kita mati terus di sana. Allah katakan summa yuhyikum. Allah kembali hidupkan kita di sana. Summa ilaihi turja'un. Kemudian semua manusia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukti-bukti kekuasaan Allah ini yang harus menyebabkan kita patuh kepada Allah. Sehingga pertanyaan, mengapa kalian ingkar? Dibuktikan dengan kekuasaannya, maka kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kita kemudian kufur kepada Allah. Tidak pantas kita menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Dari ciptaannya saja tentang kita manusia ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah itu tidak ada yang menandinginya. Betapa kekuasaan Allah itu tidak bisa kita samakan dengan kemampuan manusia. Oleh karena itu, pendengar RRI Palu yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita bersama-sama berupaya untuk menjadi hamba Allah yang patuh, menjadi hamba Allah yang tunduk dengan segala perintahnya dan patuh untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Karena di dalam kehidupan ini betapa banyak bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengantar kata dari saya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan berarti harus berpisah gitu ya maksudnya. Kita masih lanjut sampai pukul 6 nih pendengar. Silakan untuk nanti Anda yang ingin bergabung ya, kami buka line telepon di 455442 dan juga di 081145603908. Baik Pak Ustadz, kuasa Allah ini sangat besar ya, tidak bisa ditandingi oleh kemampuan manusia. Tapi masih ada juga manusia yang mengaku Tuhan gitu ya. Itu bagaimana nih? Tapi sebelum ditanggapi kita coba dengarkan dulu ada yang ingin bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Ahmad Irwan, Bandung Timur ya? Iya. Oh baik Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad. Assalamualaikum Bapak Ustadz, ya guru saya yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saya melakukan salat subuh langsung ke Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari juga tentang kekuasaan Allah. Saya kadang begini, kalau muhasabah itu kan termasuk orang yang banyak muhasabah itu kan. Selama perjalanan hidup saya banyak dikuasai dengan hawa nafsu. Kembali ke saya menciptakan kekuasaan Allah tentang masalah alam kan. Karena kebetulan saya senang terjabur alam itu kan. Saya berpikir seperti begini. Contoh seperti begini. Saya ketika ada bertabur alam di pantai menciptakan ya ini kekuasaan Allah daratan dan lautan untuk kejar umat. Kemudian hutan. Tetapi kok kenapa oleh manusia dirusak, hancurkan. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak? Apakah itu termasuk saya berpikir juga? Karena apa juga seperti kan dalam surat Ar-Rum juga ada seperti Bapak yang lebih tahu lah maksud. Sesungguhnya terjadi kerusakan di lautan adalah akibat tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Saya seperti jasa, tapi saya berpikir ke sana Pak. Jadi kekuasaan Allah seperti begini.
Mohon tegasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di belakangnya Pak Ahmad Irwan ya dari Bandung Timur tadi. Ada lagi di 455482 atau juga di line telepon kami ya 0811 456 03 908. Sambil menanti ya Pak Ustadz, kita coba tanggapi Pak Irwan tadi ini tentang apa ya? Tuhan yang menciptakan, manusia yang merusak, ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi betul itu tadabbur alam. Karena memang Allah menyuruh kita untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat Allah itu ada dua. Ada ayat maktubah, ayat yang tertulis namanya Al-Quranul Karim. 6.666 ayat, 1.114 surat, 30 juz. Itu namanya ayat-ayat maktubah. Ada ayat-ayat ghairu maktubah yang tidak tertulis. Itulah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu yang bisa menghadirkan rasa ketakutan kita kepada Allah. Itulah yang kemudian menjadi penyebab orang-orang orientalis yang belajar Al-Quran, belajar alam, kemudian mereka menemukan Tuhannya, yaitu Allah. Bahkan di dalam Al-Quran misalnya kita dapatkan bagaimana Allah menciptakan laut. Iya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Artinya kalau kita memperhatikan laut ya, terkait dengan ilmunya Allah. Jadi, lau kana al-bahru, jika sekiranya laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmunya Allah, untuk menulis ayat-ayatnya Allah. Sudah habis laut di dunia ini, ilmunya Allah belum selesai ditulis. Bahkan Allah katakan, diambil lagi, didatangkan lagi laut yang sama seperti yang ada hari ini, sekarang ini, untuk menulis ilmu-ilmunya Allah. Ilmu-ilmunya Allah itu tidak bertepi. Oleh karena itu, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Irwan di Bandung, bahwa alam ini rusak disebabkan karena tangan-tangan manusia, itu sangat kita benarkan, karena memang Allah telah menyebutkan demikian. Allah memberikan bumi, Allah memberikan alam semesta ini untuk dijadikan tempat berkhidmatnya manusia, untuk dijadikan tempat manusia mengambil manfaat. Tetapi kemudian karena keserakahan, karena kerakusan manusia, sehingga alam-alam ini dirusak. Maka Allah katakan begini, Zaharal fasad fil barri wal bahar. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat. Bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan karena tangan-tangan manusia yang jahat. Tidak memikirkan bahwa kita pasti punya anak cucu. Iya. Diambil semua, sehingga kemudian alam ini menjadi rusak. Oleh karena itu, kembali lagi kita bermuhasabah, melakukan evaluasi sebagai manusia, sebagai lembaga, sebagai LSM, sebagai pemerintah. Kita mengevaluasi apa yang kita lakukan untuk menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita menjadi manusia yang patuh dan tunduk untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini tidak kita hanya mengatakan ibadah hanya untuk salat, tidak. Berbuat kebajikan di tengah-tengah masyarakat, melestarikan alam yang ada ini, itu juga ibadah. Jadi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Insyaallah kalau ini selalu kita mengevaluasi diri, muhasabah, saya yakin dan percaya kita akan menjadi hamba yang patuh, hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Ibu. Baik. Begitu ya Pak Irwan di Bandung ya. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Dan juga begitu pun untuk pendengar yang masih menjadi bagian dari pengrusak alam ini ya, agar berhenti ataupun mengurangi sedikit demi sedikit demi keberlangsungan anak cucu kita nanti gitu ya. Oke, tadi Pak Ustadz, ini masih ada manusia yang berani mengatakan bahwa aku Tuhan gitu ya, ingin juga disembah. Tapi kalau melihat dari apa yang bisa ia ciptakan, apa yang bisa ia berikan, itu jauh sekali. Bahkan
hanya sepersekian persen begitu ya. Oke, ini gimana ini hukumnya untuk seorang hamba Allah juga yang bisa mengaku dirinya adalah Tuhan? Iya. Jadi pernyataan seorang hamba manusia yang kadang berlebihan itu sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, termasuk sebelum Nabi Allah Muhammad hadir, Nabi Muhammad menghadapi model-model manusia seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran pada masa Nabi Musa, Fir'aun yang waktu itu menjadi raja, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga diutuslah Nabi Musa untuk mengingatkan kepada Fir'aun agar dia sadar bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Jangan menjadi orang yang musyrik, ya bahkan kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Itu Fir'aun. Ya karena dia pertama punya jabatan sebagai raja, punya segala-galanya, sehingga merasa dirinya pantas sebagai Tuhan. Dan kemudian Allah mengutus Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun bersama pengikut-pengikutnya. Akhirnya dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Musa pada akhir hayatnya, di saat dia menjelang sakaratul maut, dia pun mengakui bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Nah, begitu juga manusia zaman sekarang, ya, merasa diri sudah paling kaya, paling tinggi jabatannya, sehingga lupa bahwa dia hanya sekedar manusia biasa, titipan Allah, di dunia ini hanya transit. Nah, inilah kemudian pentingnya kita saling mengingatkan, karena manusia itu terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan jabatan, terlena dengan harta. Nah, keterlenaan itu sehingga dia memproklamirkan dirinya, saya yang lebih hebat, saya yang lebih berkuasa. Ya, meskipun dia tidak mengatakan saya Tuhan, tetapi perilaku-perilakunya membuat kita perlu memberikan nasihat-nasihat. Nah, oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW, ya sebelum dia menyiarkan Islam, dia melihat umat sebelum Islam itu seperti itu, ya, yang hedonisme, hidup bersenang-senang. Ya, ada juga umatnya yang dia temukan hanya ibadah. Ya, dia tidak mau berbuat untuk mencari dunia, karena dianggap dunia itu hanya akan membuat dia lupa kepada Allah. Nah, itulah kemudian hadir Nabi Muhammad untuk memberikan pencerahan bahwa hidup ini harus untuk dunia dan juga untuk akhirat. Seimbang. Ya. Baik. Ya. Oke, kita terima lagi penelpon di pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Harahap Silai. Baik, Pak Harahap di Silai, silahkan. Bisa saja Ustaz. Biasanya ada acara-acara, ada pengajian, kemudian ada sari tilawah. Sari tilawah itu biasa dia tambah-tambah itu terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Juga tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Dia tambah-tambah terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada teman saya protes itu, dia tambah-tambah terjemahan itu tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Allah tak pilih kasih dan tak pilih sayang, tapi saya miskin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Pak Harahap mungkin juga ada yang sekalian ya, biar ditanggapi sama Pak Ustadz nih di pagi hari ini. 455442 dan juga 081145603908. Mungkin pendengar kita juga yang dari RRI Ampana ya dapat bergabung juga pagi hari ini. Baik, sambil menanti lagi Pak Ustadz, kita tanggapi lagi ini. Oke, sudah ada ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Assalamualaikum Pak Ustaz. Dengan Pak Acang Kacamata Jalan ini Pak Ustaz. Minta maaf ini. Baik Pak Acang, silakan. Kami sebenarnya manusia diberikan ilmu dan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang juga lupa tapi tahu. Iblis juga diberikan kewenangan
untuk menggoda Nabi Adam tanpa pilih kasih. Makanya dia mengatakan, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan saya, maka pasti aku menyesatkan semua manusia, menjadikan indah kejahatan di muka bumi. Tidak ada kejahatan, tidak sadari manusia. Dan aku akan menghalangi kejalanmu yang benar yang kau ridai. Dari muka, belakang, kiri, kanan, dan sangat sedikit yang saya penasihat kecuali yang ikhlasan. Inilah kita mau bangun bersama, Pak Ustaz. Bagaimana bergandengan tangan, menarik benang dalam tepung. Benangnya tercabut, tepung tidak terbongkar. Bagaimana makan ikan bakar, bolak-balik, bahkan spesial yang asalnya mentah. Inilah dikasih ilmu dan iman. Seandainya iblis bisa dilihat di wujudnya, kan sifat sombong aku itu kan terhindar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga kan. Sifatnya iblis tapi diberikan kewenangan. Mungkin itu hanya sekedar informasi. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Pak Achan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 penelpon dulu Pak Ustaz, kita coba tanggapi ya. Tadi terkait dengan sari tilawah yang menambah-nambah. Iya. Maha pengasih tak pilih kasih. Tapi yang dengar ini katanya masih miskin-miskin aja juga nih Pak Ustaz, gimana nih? Iya. Yang terpenting jangan menambah-nambah ayat-ayat Al-Quran. Walaupun maksudnya baik. Maksud saya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Selagi itu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, boleh. Karena yang namanya terjemahan, penafsiran, itu bisa bertambah. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan pemahaman masyarakat, umat. Jadi misalnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, tidak pilih kasih, tidak pilih sayang. Ya. Itu hanya untuk memberi penguatan. Jadi Allah Maha Pengasih, bahwa Allah itu tidak pilih kasih. Allah Maha Penyayang, Allah itu tidak pilih sayang. Semua Dia sayang, semua Dia kasih. Meskipun misalnya tadi disebutkan oleh Pak Harahap, saya juga sampai sekarang juga masih miskin. Padahal saya minta selalu supaya diberi oleh Allah rezeki yang banyak, harta yang banyak. Tapi ternyata saya masih miskin. Berarti Tuhan pilih kasih. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa Allah Maha tahu apa yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Ya, yang terbaik, apa yang diberi oleh Allah itu yang terbaik. Oleh karena itu, hamba kita manusia ini harus membuat sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi manusia yang kaya. Tidak mungkin seseorang menjadi manusia yang pintar tanpa usaha. Jadi usaha yang kita lakukan dari kecil, usaha yang kita lakukan secara sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan balasannya. Tapi kemudian kalau kita hanya berpangku tangan, tiba-tiba ingin menjadi orang pintar, kita hanya berpangku tangan, tiba-tiba ingin menjadi orang kaya raya, hanya berdoa, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, ikhtiar, usaha yang maksimal, usaha belajar, usaha mencari, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kemudian kita sudah berusaha maksimal, tapi ternyata Allah masih memberikan yang seperti ini, kita mengambil hikmah di balik itu. Apa misalnya? Misalnya Allah melihat bahwa kalau kita diberi harta yang kaya, bisa saja kita menjadi manusia yang nantinya lalai. Ya. Jadi semua apa yang diberikan oleh Allah, setelah kita usaha, kita tawakal kepada Allah, maka yakin dan percaya Allah tidak akan buta. Allah tidak akan pilih kasih. Karena Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Banyak para sahabat dicontohkan di zaman Rasulullah. Dia minta menjadi sahabat yang kaya. Ketika Allah berikan terakhir. Tadinya dia rajin sholat di masjid. Karena diberikan kekayaan. Dia lupa. Dia lebih banyak mengurus hartanya. Sehingga yang tadinya rajin sholat berjamaah di masjid. Menjadi tidak pernah lagi datang berjamaah di masjid. Nah,
hal-hal yang seperti ini yang perlu menjadi renungan kita. Tapi intinya, mari kita berusaha. Mari kita belajar. Dengan usaha, dengan belajar, yakin dan percaya, Allah pasti akan memberikan sesuatu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Itu yang pertama dari Pak Harahap. Iya, artinya kita jangan sampai kufur juga gitu ya Pak Ustaz. Betul. Kufur nikmat. Iya, kata Allah begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmatnya, tunggu azabku. Nah, bersyukur di sini bukan hanya berarti kita alhamdulillah, ya, tanpa kita implementasikan dalam bukti-bukti sosial. Ketika Allah memberikan rezeki, bahwa di rezeki itu ada hak-hak orang lain. Itu kita keluarkan, menunjukkan kita pandai bersyukur kepada Allah. Banyak sudah cerita-cerita yang kita dapatkan lewat WA group, lewat Facebook, lewat Instagram. Bagaimana dahsyatnya kalau kita bersyukur lewat misalnya infak, sedekah, dan zakat. Kalau itu kita lakukan. Cuma persoalannya kita belum yakin. Ketika kita memiliki uang, kita mau berikan sama orang, nanti habis uang saya. Padahal Allah sudah menjanjikan hal-hal seperti itu. Nah ini yang bisa saya tanggapi untuk Pak Harahap. Kemudian iya betul, memang manusia ini tidak pernah luput dari godaan setan. Ya, karena memang kita ini diciptakan oleh Allah, orang yang beriman kepada Allah, insya Allah tidak akan bisa diganggu oleh iblis, oleh setan. Tetapi kalau iman kita masih pas-pasan, iman kita masih Senin Kamis, disitulah maksudnya kesempatan iblis dan setan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ampunannya. Ketika kita selesai berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, jangan kita menunggu waktu yang lama untuk bertaubat. Pada saat itu kita kembali bertaubat. Kita beristighfar kepada Allah, karena ini ya Allah, saya telah jatuh dalam sebuah lembah kemaksiatan. Saya beristighfar, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Maka ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Insya Allah kalau kita bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, yakin dan percaya taubat Allah, kita punya taubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha setiap saat mengingat Allah, berpikir, beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah untuk membentengi diri kita dari rayuan-rayuan iblis maupun setan. Saya kira itu Pak Acal. Ya, baik. Artinya dengan kekuasaan Allah ini, memang apakah kita sebagai manusia ini hidup berdampingan gitu ya dengan setan, dengan iblis seperti itu? Atau kalau misalnya nih kita sebagai manusia ingin ya dimusnahkan saja nih para iblis-iblis ini, biar kita betul-betul pure bisa hanya Allah yang menjadi tujuan. Iya, memang begini, Allah sudah sebutkan bagi manusia yang menyatakan bahwa kami sudah beriman kepadamu ya Allah, itu belum cukup. Allah katakan belum, kalian akan kami uji dengan berbagai persoalan. Ujian menghadapi godaan iblis, ujian menghadapi godaan setan. Dan godaan setan itu macam-macam. Godaan jabatan, godaan wanita, godaan harta. Yang kemudian membuat kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, bila kita lolos dengan ujian-ujian itu, baru Allah katakan, iya, kalian betul-betul telah beriman kepadaku. Jadi, untuk mendapatkan iman yang indah itu, memang harus melalui proses ujian. Kalau tidak ada yang membisikkan kita menjadi hati ini berdebat di dalamnya antara yang baik dan yang jahat, terus yang menang yang baik, akan ada rasa keindahan merasakan iman. Tapi kalau kemudian dari perdebatan antara
baik dan jahat di dalam hati ini, yang menang adalah kejahatan, di situ kemudian kita menjadi hamba yang terpuruk. Tapi kemudian jangan lantas kita merasa lemah, kembali kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan cara-cara begitu, yakin dan percaya, iblis ataupun setan kita bisa kalahkan. Saya kira itu Ibu. Baik. Jadi sama seperti pelajar ya, jika ingin naik kelas pasti ada ujiannya dulu. Ada ujiannya dari Allah. Ya. Insya Allah kalau kemudian kita bisa melewati ujian-ujian itu, ya sama kemarin dengan peristiwa 28 September 2018. Itu bisa juga menjadi azab, bisa menjadi ujian bagi kita yang beriman. Kalau kita lolos dari ujian itu, kita sabar, rumah kita sudah hancur. Keluarga kita sudah dipanggil oleh Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup. Terus kita bisa menghadapi ujian itu. Kita berarti naik kelas. Ketika kita naik kelas, di hadapan Allah kita akan menjadi hamba yang terbaik. Masya Allah. Baik. Ustaz, kita terima lagi penelpon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan? Dari Poso ini, Mbak. Poso. Oh, Pak Syam. Iya. Oh, Pak Syam, baik. Sudah lama sekali Pak Syam ya? Iya. Silakan Pak Syam. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya, mungkin keluar dari apa yang sudah dibicarakan pagi ini. Cuma saya mau tanya, kan Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang. Iya. Tetapi ada tetangga saya, sama-sama orang Islam Pak Ustaz. Dia tidak pernah sholat. Jumat pun saya lihat hampir tidak pernah ke masjid. Tapi hidupnya mapan. Sementara saya ini Ustaz, sudah siang malam di masjid, masih begini-begini. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Syam ya. Silakan satu penelpon lagi supaya ditanggapi sekaligus. Ini kita sudah di menit ke-45 Pak Ustaz ya. Sebentar lagi juga kita akan berpisah. Silakan di 0811 4560398 atau di 455442. Baik, silakan nih Pak Ustaz, kita coba tanggapi dulu nih Pak Syam di Poso. Iya, jadi ibadah makhlah yang kita lakukan bukan untuk menjadi orang kaya. Kita sholat, kita puasa, tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Jadi kita sholat, kita puasa semata-mata ingin menghambakan diri kita kepada Sang Khalik. Kemudian bagi mereka yang memiliki kelebihan titipan Allah, meskipun dia tidak sholat, tapi dia berusaha, berusaha, itu juga dalam bentuk ujian. Jadi jangan kita melihat hanya kasat mata. Ketika Allah menitipkan harta sedikit kepada seseorang, lantas kemudian dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa, itu adalah ujian terberat baginya. Tapi bagi kita misalnya tidak punya apa-apa, tapi kita masih punya hati yang lapang, hati yang ikhlas untuk ibadah kepada Allah. Ini juga ujian. Kenapa saya sudah sholat tapi tidak diberi oleh Allah harta? Kalau kita mampu memanage hati kita ini untuk menerima apa yang ada, mensyukuri dalam kehidupan ini, itu artinya kita sudah lolos. Begitu juga sebaliknya, dia diberi oleh Allah titipan harta, namun dia tidak pandai bersyukur. Jangankan untuk membagikan hartanya, mau sholat saja tidak mau, itu akan menjadi beban dalam kehidupannya, terus akan dipertanggungjawabkan nanti. Hidup di dunia ini kan sebentar, hanya sesaat. Tapi lantas kemudian kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang sesaat, maka tunggu nanti. Jadi secara kasat mata kita lihat dia bahagia karena dia diberi harta, tapi hatinya belum pasti. Bisa saja orang yang tidak punya harta tapi ibadah kepada Allah baik, hatinya tenang dalam menghadapi kehidupan dunia. Hatinya penuh dengan senyum dengan seseorang. Tapi dia diberi harta yang banyak, hatinya bisa saja menjadi dengki sama orang yang punya harta lebih banyak. Hatinya menjadi kibir, menjadi sombong. Saya bisa dapat harta meskipun saya tidak sholat. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dua kondisi ini masing-masing menjadi ujian. Kondisi ketika kita miskin tapi kita mampu menghadapinya, itu berarti kita lolos dalam menghadapi ujian Allah. Begitu juga sebaliknya. Bagi mereka yang memiliki harta tapi tidak mampu memanfaatkan, tidak pandai bersyukur, ini juga ujian yang bisa ke depannya akan mendapatkan pertanyaan. Dari mana harta kau dapatkan? Kemana harta kau berikan? Ini semua akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan seseorang hamba di alam barzah nanti. Jadi Pak Syam, mari kita melihat secara mendalam. Jangan hanya melihat sesaat, melihat secara kasat mata, tetapi perlu kita dalami sedalam-dalamnya bahwa semua apa yang kita alami di dunia ini adalah bagian dari cara Allah untuk menguji kita. Saya kira itu. Oke, berarti mungkin bisa dikategorikan orang yang mendapatkan kenikmatan apa ini istidraj begitu Bu Ustaz ya? Iya. Jadi bagi kita yang diberi oleh Allah kesempatan harta, diberi kesempatan dengan harta atau dengan jabatan, semua itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk kemudian kita menjadi tidak patuh kepada Allah. Jabatan, harta, dan lain sebagainya itu juga adalah titipan Allah sebagai ujian. Kalau ini kita pahami sebagai ujian, insya Allah kita bisa lolos. Tapi kalau kita pahami ini adalah usaha kita tanpa ada yang terlibat, tapi ini karena usaha, itu titik-titik awal kita bisa menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur. Itulah sebabnya Allah berkatakan begini, wa qalilun min ibadiyas syukur. Sedikit sekali memang hambaku yang pandai bersyukur. Nah, orang-orang yang seperti yang diceritakan tadi itu adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Diberi oleh Allah harta, diberi oleh Allah kesempatan, kemampuan, tapi dia tidak pandai memanfaatkan kesempatan itu. Padahal kalau dia bisa memanfaatkan, dia sedekahkan, hartanya bukan cuma seperti itu, akan bertambah terus. Saya kira itu Ibu. Oke, jadi bagaimana nih Pak Ustadz untuk kita bisa memang mengakui kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu sendiri Pak Ustadz? Tadi itu, yang pertama kita harus pandai membaca tanda-tanda ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauniyah itu banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau ini kita kaji, ini kita pelajari, maka bisa membuat kita menjadi hamba yang pandai, yang patuh, yang tidak akan ingkar kepada kekuasaan Allah. Misalnya begini, Al-Quran dengan tegas menyatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, fadzakir fa innama fadzakir. Jadi afala yanzuruna, apakah kalian manusia tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ini ayat-ayat kauniyah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana Allah meninggikan langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana Allah menciptakan gunung. Jadi gunung diciptakan ini menjadi paku bumi, supaya bumi ini tidak goyang. Langit diciptakan oleh Allah sebagai tempat kita berlindung, yang tidak punya tiang. Jadi Allah menggugah kita untuk memperhatikan makhluk ciptaan Allah. Allah menghimbau kita untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ya, termasuk bagaimana Allah menciptakan unta. Kok bisa unta disebutkan oleh Allah? Berarti ada sesuatu yang perlu kita teliti. Dan itu dilakukan oleh orang-orang barat. Ya, meneliti apa sebenarnya yang terdapat di dalam unta itu. Ternyata dalam perut unta itu ada sebuah alat ciptaan Allah yang bisa menampung air sampai 3 bulan. Jadi kalau unta dipakai berpergian dari Mekah ke Madinah, dia biar tidak minum di tengah jalan masih bisa hidup. Karena ada penampung air di dalam tubuh unta itu, 3 bulan bisa menyimpan air. Nah, luar biasa. Dan itu hanya untuk unta diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena unta berada di daerah padang pasir yang tidak ada air. Gitu.
Kemudian Allah ingatkan lagi, wala sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana Allah menciptakan langit tinggi. Ya, kita bisa lihat rumah yang pendek saja kalau tidak punya tiang roboh. Tapi langit tidak punya tiang. Bagaimana maha kuasanya Allah. Nah, belum kemudian dia ciptakan manusia. Jadi kita manusia diciptakan misalnya dari nutfah. Dari sperma. Sperma ketemu dengan ovum. Ya, maka kemudian jadilah kita menjadi janin di dalam rahim. Dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Agar kita betul-betul sadar. Bahwa kalian ini ada karena proses-prosesnya Allah. Jadi bukan tiba-tiba jadi. Jadi dari nutfah, alaqah, mudghah. Ya, nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Jumlahnya 120 hari. Ketika 120 hari, ya, sperma dan ovum yang ada di dalam rahim seorang ibu, maka Allah meniupkan roh. Jadi 120 hari itu berarti 4 bulan. Nah, makanya kalau ibu-ibu yang sudah 4 bulan, Allah meniupkan roh, maka mulailah bergerak. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah, ketika janin di dalam rahim antara sperma ovum bertemu tadi itu, ketika dia sudah berusia 120 hari, maka Allah meniupkan roh di dalam janin tadi itu. Makanya ibu-ibu yang hamil sudah mulai merasakan gerak-geraknya. Ya. Nah, itu juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tahapan-tahapan penciptaan manusia. Nah, kemudian dengan tahapan-tahapan itu, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Maka kemudian mari kita menjadikan semua ayat-ayat kauniyah ini sebagai sarana kita untuk mempelajari agar kita bisa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan, termasuk kita manusia, alam semesta. Tidak ada kehidupan ini yang sia-sia. Halaqta hadza batil. Tidak ada sesuatu yang saya ciptakan itu sia-sia. Subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya pagi hari ini ya, dan mudah-mudahan juga pendengar RRI ya, baik dari RRI Palu program 4 dan juga SP Ampana ini dapat mengambil hikmah bahwasanya kita jangan sampai menjadi orang yang sombong ya, yang takabur, bahwa segala sesuatu yang ini memang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali apapun urusan kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan juga wabil khusus adalah Pak Ustadz ya yang sudah hadir pagi hari ini. Jika Anda ingin kembali mengikuti untuk dialog religi pagi, Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Palu. Kita ketemu lagi besok insya Allah untuk dialog religi pagi kerjasama LPP RRI Palu dan kantor Kementerian Agama Senin sampai dengan hari Kamis. Saya Waudina Mustika mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Selepas ini Anda dapat mengikuti informasi dalam penyajian Warta Berita Lintas Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti dialog religi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.